Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Konstantin Dias Mario, bisa dipanggil juga dengan Dias. Saya berasal dari Sekolah SMA Trinitas Bandung. Saya kelas 11 IPA 1, nomor absen 7. Pada video kali ini saya ingin berbagi ilmu yang sudah saya pelajari, yaitu materi matematika peminatan, bab polinomial, subbabnya pembagian metode Horner-Kino. Nah, bagaimana sih materi polinomial pembagian metode Horner-Kino ini? Langsung aja saya jelaskan dengan awal-awal dengan materinya dulu, kemudian saya jelaskan dengan beberapa contoh soal yang sudah disediakan. Selamat menyaksikan. Oke, jadi langsung kita ke materi pembahasan kita kali ini. Jadi untuk materi pembahasan kita kali ini itu adalah tentang polinomial, khususnya pembagian polinomial dengan metode Horner-Kino. Nah, jadi skema Horner-Kino ini dicetuskan oleh Bapak Sukino. Bapak Sukino itu dia adalah seorang ahli matematika dari Indonesia. Nah, skema ini merupakan pengembangan dari skema Horner yang biasa yang sebelumnya pernah kita pelajarin. Nah, pada skema Horner itu terbatas hanya bisa untuk pembagi yang bisa difaktorkan saja. Nah, sedangkan pada skema Horner-Kino ini dia bisa diterapkan pada pembagi apapun, jadi lebih leluasa gitulah istilahnya. Nah, untuk pembagian polinomial metode Horner-Kino ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, metode Horner-Kino ini menggunakan cara blocking. Cara blocking itu ada juga istilahnya cara terbalik. Ini nanti mungkin teman-teman bisa lebih paham lagi kalau saya kasih lihat contoh soalnya. Nah, terus yang kedua, menentukan nilai K ada sebanyak derajat pembagi. Ini tuh maksudnya gimana? Misalnya, diketahui ada suatu persamaan dibagi oleh fx sama dengan ax tambah b. Nah, anggap ini tuh adalah si pembaginya. Nah, yang dimaksud dengan derajat pembagi itu adalah derajat yang ada pada si koefisien ya. Ini kan AX di koefisien A, si X-nya itu derajatnya ada satu nih. Ini tuh satu. Nah, berarti nilai K-nya itu berarti jumlah K-nya ada satu. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya K sama dengan minus B per A. Nah, rumusnya gini. B-nya itu ini. B minus B per A. A-nya ini. Nah, kalau misalkan ada suatu persamaan dibagi dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, ini tuh berarti karena si derajat pembagi yang terbesarnya nih ada dua nih, berarti si k-nya juga total ada dua. Nah, caranya gimana? Yang pertama, k1. Nah, k1 itu rumusnya dimulai dari paling belakang, c. Berarti min C per A. A-nya yang ini. Terus karena K-nya ada dua, rumus K2-nya. Rumus K2 sama dengan min B per A. Nah kan tadi sebelumnya K1 rumusnya min C per A. K2 rumusnya min B per A. Nah terus kalau misalkan ada lagi, contoh lagi, suatu persamaan dibagi oleh fx sama dengan ax pangkat 3 tambah bx pangkat 2 tambah cx tambah d. Nah, ini berarti menentukan nilai K ada sebanyak derajat pembagi. Derajat pembaginya ini ada 3, berarti ada K-nya sampai K3. Rumusnya juga serupa, mirip. K1 yang sebelumnya, kalau misalkan derajat pembagi ada 2K dimulainya dari C, dari paling belakang. Nah, ini juga sama. Yang derajat pembaginya ada 3, K1 mulai dari paling belakang. Jadi bukan dari C, tapi dari D. Nah, jadi rumusnya min D A. Kemudian K2-nya. K2 karena tadi D-nya udah dipakai di rumus buat K1. Rumus K2-nya C min
C per A. Kemudian K3 rumusnya pakai ini, min B per A. Jadi berurutan dari paling belakang ke paling depan. Dan pada dasarnya gitu semua. Jadi nanti kalau misalkan derajat pembaginya mau ada 4 atau 5, rumusnya gini-gini aja. Intinya itu eh, terbalik ya dari belakang ke depan gitu. Oke, langsung aja kita mulai ke contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian menggunakan cara Horner-Kino. Soalnya itu fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangin 2x ditambah 6 dibagi oleh x min 2. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita menentukan ini apa namanya? Penentu bilangan nol. Nah, itu caranya kita cari si k-nya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi pada sebelumnya, kita cari si derajat pembaginya. Nah, ini kan pembaginya itu X minus 2. Nah, dikarenakan derajat pembaginya itu 1, ini di sini tuh nggak ada, berarti anggapannya dia derajatnya 1. Berarti K-nya ada 1. Rumusnya min B per A. B-nya itu ini, B-nya minus 2. Berarti langsung kita masukin ke rumus min min 2 per A. A-nya ini 1. Kalau misalkan eh, X-nya itu X sendiri nggak ada koefisien di depan itu berarti koefisiennya 1. Dibagi 1. Nah, min. Min 2 per 1 hasilnya 2. Nah, kita udah ketemu si penentu bilangan nolnya. Nah, terus cara kedua, kita bikin tabel juga mirip kayak yang cara Horner yang biasa. Kita buat di sini tabelnya gini. Si 2 ini pembagi kita tulis di sini 2. Nah, terus yang di bagian atas kita isi dengan si persamaan yang mau dibagi. Nah, untuk aturannya itu eh apa ya? Harus urut. Jadi si derajatnya harus berurutan. Jadi nggak boleh ada yang ke skip. Di sini kebetulan emang udah berurut. Ada pangkat 3, pangkat 2, ini nggak ada pangkat 1, ini pangkat 0. Ini maksudnya gimana? Ini kan saya tulis di sini 6. 6 itu kenapa disebut derajat pembaginya itu 0? Karena kita perlu ingat lagi, semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Jadi bisa anggap kita tulis gini, 6x pangkat 0. X pangkat 0, karena pangkatnya 0 berarti kan x pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, berarti kita bisa tulis 6 dikali 1. 6 kali 1, 6. Jadi hasilnya 6, 6 aja gitu. Nah, yang kita tulis itu adalah si koefisiennya. 3x pangkat 3 ini tulis 3. Ini nggak ada berarti 1. Terus negatif 2 dan 6. Nah, karena ini adalah cara Horner-Kino, yang perlu kita perhatikan adalah ada metode blocking, cara blocking yang sebelumnya sudah saya bahas. Nah, itu caranya gimana? Kita membuat bintang. Bintangnya itu kayak gimana tuh? Nah, jadi gini. Si bintangnya itu ada aturannya. Aturannya dia itu jumlahnya sesuai dengan jumlah derajat pembagi. Nah, dikarenakan ini si derajat pembaginya ada 1, berarti bintangnya ada 1. Tulisnya di sini. Kita mulai dari paling kiri atas. Tulis di sini bintangnya 1. Nah, kalau udah berarti udah cukup. Jadi aturan yang kedua itu di satu baris ini, di satu baris ini tuh harus hanya boleh ada bintangnya itu sesuai dengan si derajat pembaginya. Karena derajat pembaginya 1 berarti bintangnya udah 1 berarti sudah memenuhi. Nah, itu nanti ada lagi contoh soal yang si barisnya itu ada lebih dari 1, nanti kita bahas nanti aja.
Oke, lanjut. Ini, kemudian langkah selanjutnya, 3 ini dia langsung turun. Nah, terus kemudian ini kita kali silang. Kali silangnya kita mau ngisi tempat yang kosong ini. Nah, caranya si K-nya ini kan sejajar nih dengan tempat kosongnya. Berarti 2 dikali dengan yang sejalan dengan ini, yaitu 3. 2 dikali 3, 6. Nah, nanti kalau udah, si 6-nya ini dijumlahin dengan atasnya. Ini kan 1 ditambahin 6, 7. Nah, kalau yang ini yang sebelumnya 3, ini kenapa dia langsung turun? Karena di sini bintang alias nggak ada bilangan, jadi dia bisa langsung turun. Terus sama buat ngisi tempat ini. Berarti kita perlu 2 dikali 7, 14. 14, ini minus 2 ditambah 14, berarti 12. Nah, lanjut lagi. 2 dikali 12, 24. 24 ditambah 6, 30. Nah, oke. Oke, langkah kedua sudah selesai. Kita udah bikin si tabelnya. Kemudian yang ketiga, itu kita perlu cari si hasil sama sisanya. Karena itu kan yang diminta sama soalnya. Nah, caranya itu gini. Pertama, kita tentuin si jumlah hasilnya. Nah, untuk menentukan si hasilnya itu bakal ada berapa, itu caranya gini. Derajat persamaan yang dibagi yang tertinggi, ini karena yang dibagi itu 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangin 2x ditambah 6, kan derajat yang paling tingginya 3, berarti 3 dikurangin derajat pembagi yang paling tinggi. Dan derajat pembagi ini yang paling tingginya kan pangkat 1. Pangkat 1 sama dengan 2. Nah, ini berarti si hasilnya nanti ada 2. Nah, untuk sisa itu agak sedikit berbeda dengan hasil. Nah, jadi untuk sisanya itu caranya si derajat pembagi ini 1 dikurangin 1, hasilnya 0. Nah, karena derajatnya 0 berarti itu hanya bilangan yang berdiri sendiri alias konstanta. Nah, berarti dari sini, dari hasilnya ini kita bisa ditandain si sisanya. Ditandain biar apa? Biar memudahkan pengerjaan. Nah, karena sisa derajatnya 0 berarti hanya bilangan sendiri, berarti batasnya segini. Nah, si hasil karena derajatnya 2, kita mulai dari X pangkat 2. Jadi rumusnya itu AX pangkat 2 ditambah BX pangkat 1 ditambah C. Nah, ini si A, B, C-nya ini kita masukkan dengan si hasil ini. Jadi, hasilnya 3X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 12. Nah, jadi ini hasil baginya itu sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 12. Dan sisa sisa pembagiannya itu sama dengan 30. Nah, biasanya kalau metode Horner-Kino itu, apabila si hasilnya itu, si A-nya itu lebih dari satu, kita perlu disederhanain. Sederhanainnya itu dengan dibagi 3. Nah, tapi biasanya kalau yang seperti itu ada permintaannya di soal. Nah, ini kebetulan di soal nggak ada permintaannya, tapi tetap saya coba kasih lihat cara penyederhanaannya. Nah, jadi gini. Kan ini A-nya itu 3. Nah, berarti setiap koefisiennya ini perlu dibagi 3. Jadi X pangkat 2 ditambah 7 dibagi 3, 7 per 3, X ditambah 12 dibagi 3, 4. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Hasil baginya sama dengan X kuadrat tambah 7 per 3 X tambah 4, dan sisanya 30. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian menggunakan cara Horner-Kino. Fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat kurangin 8x ditambah 3
dibagi oleh X kuadrat ditambah 3X minus 1. Oke, kita mulai. Langkah pertama, menentukan penentu bilangan 0. Jadi pembaginya X pangkat 2 ditambah 3X min 1, kita tentukan si K-nya. Nah, ini dikarenakan si derajat pembaginya ada 2, berarti K-nya juga ada 2. Kita lanjut, rumus K1 sama dengan min C per A. Ini rumusnya. Kita masukkan bilangannya. C-nya itu ini, minus 1, berarti min negatif 1 per A. A-nya ini 1. Hasilnya 1. Kemudian K2. K2 ini rumusnya min B per A. B-nya itu 3, masukin ke rumus. A-nya 1, hasilnya minus 3. Nah, udah ketemu si K-nya. Kemudian kita bikin tabelnya. Kita masukin urutannya. K1 tulis duluan. Jadi 1, terus baru negatif 3. Nah, kalau misalkan nggak berurutan, nanti bakal ngaruh ke hasilnya juga. Bisa salah nanti jawabannya. Nah, kita masukin di bagian atasnya dari si persamaan yang mau dibagi. Ini karena kebetulan juga udah urut derajat 3, derajat 2, derajat 1, derajat 0, langsung kita tulis koefisiennya. 3, 10, min 8, dan 3. Nah, ini karena eh derajat pembaginya ada 2, berarti si bintang yang perlu kita tulis juga ada 2. Nah, pertama, tulis mulai dari paling kiri atas di sini, berarti bintangnya 1, terus ada 2. Nah, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, mungkin tadi teman-teman masih belum ngerti maksudnya gimana. Nah, jadi di dalam satu baris ini si jumlah bintangnya harus sama dengan derajat pembaginya. Nah, dikarenakan di baris pertama ini dia bintangnya udah ada 2, berarti udah cukup, udah memenuhi. Nah, kita lanjut ke baris kedua. Nah, untuk baris kedua ini, aturan penulisan bintangnya begini. Kita mulai dari kiri. Nah, bintangnya 1. Nah, ini harus berkurang. Maksudnya berkurang tuh begini. Jadi kan kita udah tulis nih di sini, di baris pertama kita udah tulis bintangnya 2 di kiri. Nah, di baris kedua bintangnya di kirinya 1 aja karena kan berkurang. Nah, terus sisa 1 bintangnya lagi tulis di mana? Kita tulis di sini, di kanan. Sejajar dengan 3-nya. Jadi gitu. Nanti kalau misalkan si bintangnya ada 3 atau 4, itu juga sama. Jadi misal nih, melenceng dulu sebentar. Misal bintangnya ada 3, berarti pertama tulis dulu 3 di sini, 1, 2, 3. Nah, terus ke baris kedua berarti berkurang 1. Sisa 1 bintangnya supaya supaya ada 3 lengkap, tulis di sini. Terus yang baris ketiga bintang 1, sisa 2 bintang lagi biar lengkap, tulis di sini. Satu, satunya lagi di sebelah kirinya. Tuh. Nah, itu untuk misal bintangnya ada 4 atau 5, itu juga sebenarnya kurang lebih metodenya sama. Oke, kita lanjut. 3, ini dia bisa langsung turun ke sini. Nah, terus kemudian ini kan ada 2 baris nih. Beda dengan contoh soal satu tadi, dia cuma ada 1 baris, jadi bisa langsung. Nah, ini kita perlu perhatikan. Karena ini kita mau ngisi baris kedua nih, baris ke satunya nggak bisa diisi karena ada bintangnya. Nah, baris kedua kita mau ngisi bilangan K yang sejajar dengan barisnya, yaitu ini min 3 dikali dengan yang sejalan dengan hasil sebelumnya. Hasil sebelumnya ini kan 3 nih. Dia itu sejalan, searah dengan si tempat yang mau kita isi, berarti minus 3 yang sejajar dikali dengan yang sejalan. Minus 3 dikali 3 itu minus 9. Nah, ini jangan lupa di atas ini ada bilangan. Jadi 10 ditambah negatif 9. Hasilnya 1. Nah, terus lanjut kita mau ngisi ke kolom selanjutnya. Nah, kolom selanjutnya
Ini dikarenakan dua-duanya kosong nih, kita mulai dari yang atas dulu. Yang atas, yang sejajar, satu dikaliin dengan yang sejalan. Yang sejalannya 3 nih, berarti satu dikali 3, 3. Nah, kenapa nggak satu dikali satu, jadi dari sini langsung ke sini, itu kenapa? Itu sebenarnya nggak boleh, karena bisa ngaruh ke hasilnya nanti. Nanti bisa salah jawabannya. Nah, oleh karena itu kita perlu eh, cari bilangan yang sejalan, yaitu 3. Sejalan itu maksudnya gini, si 3 ini, tempat yang kosong ini, yang tempat yang tadinya kosong, itu cari yang sejalan yang searahnya itu kemana. Itu kan ke 3, bukan ke satu. Nah, jadi gitu. Kemudian lanjut untuk ngisi yang ini, ngisi baris kedua, kolom ketiga. Minus 3 yang sejajar dikaliin dengan yang sejalan. Minus 3 dikali satu, minus 3. Ini 3 ditambah minus 3 langsung habis. Kita langsung turunin minus 8-nya aja. Kemudian lanjut, kita mau ngisi ini. Yang sejajar satu dikaliin dengan yang sejalan satu. Ini jalannya segini. Satu dikali satu, satu. 3 ditambah satu, 4. Nah, jadi kita dapat ada 3, 1, minus 8, 4. Ya. Nah, terus lanjutnya kita tentuin jumlah hasil sama sisanya. Nah, untuk menentukan si hasilnya ada berapa, sisanya ada berapa, hasil itu derajat yang dibagi tertinggi dengan derajat pembagi tertinggi 3. Berarti kan 3 dikurangin 2 itu satu. Nah, berarti derajat hasilnya dimulai dari derajat satu. Sisanya caranya mirip, yaitu si derajat pembagi tertinggi itu 2 dikurangin satu. Jadi satu. Berarti sisanya juga sama. Si apa? Dimulai dari derajat satu. Nah, derajat satu itu kan berarti x pangkat satu ditambah konstanta. Nah, ini terus kita pisahin biar nggak pusing. Nah, jadi langsung kita tulis. Jadi hasilnya itu adalah 3x derajatnya ini satu. 3x pangkat satu, nggak usah ditulis satunya, jadi langsung 3x aja. Ditambah satu. Satunya itu dari sini. Nah, sisanya min 8x ditambah 4. Ini kalau misalkan si soalnya disuruh buat nyederhanain, berarti kita langsung aja yang ini 3x sama satunya kita bagi dengan 3. Jadi x tambah satu. Terus sisanya juga kalau misalkan di soalnya ada perintah disuruh dibagi dengan A, berarti kita langsung aja si 8x dan 4-nya ini kita sama-sama dengan bagi minus 8. Jadi x dikurangin 4 dibagi minus 8 minus setengah. Nah, jadi ini hasilnya. Hasilnya hasil baginya x tambah satu dan sisanya x dikurangin seperdua. Oke, kita lanjut ke contoh soal ketiga. Contoh soal ketiga. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian menggunakan cara Horner-Kino. Fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 5 dibagi oleh x pangkat 2 ditambah x tambah 1. Kita langsung mulai langkah pertama. Tentukan k-nya. Kita tulis ulang pembaginya, x kuadrat tambah x tambah 1. Karena derajat pembaginya ada 2, berarti k-nya ada 2. K1 rumusnya min C per A, C-nya 1, A-nya 1 juga. Ketemu min 1. K2 rumusnya min B per A, B-nya 1, kita masukin rumus, A-nya juga 1, min 1. Nah, udah ketemu K-nya. Kemudian langkah selanjutnya, kita bikin si tabelnya. Kita tulis harus urut ya, K1 dulu baru K2. Ini
Emang karena kebetulan K1 dan K2 sama persis hasilnya. Nah, terus bagian atas kita isi dengan ini. Karena kebetulan juga udah urut derajatnya. Derajat 3, 2, derajat 1, derajat 0. Langsung tulis koefisiennya. 4, 6, 6, 5. Nah, untuk penulisan si bintangnya, blockingnya juga sama. Karena derajatnya ada 2, berarti ada 2 bintang. Tulis di paling kiri 1, 2. Terus di baris bawahnya 1 berkurang, sisanya biar lengkap ada 2, tulis di kanan. Nah, kita langsung hitung 4 bisa langsung turun ke sini. Terus lanjut kita isi ini. Yang sejajar minus 1 dikali dengan yang sejalan 4. Berarti negatif 4. 6 ditambah negatif 4 2. Lanjut kita isi mau isi yang di sini yang sejajar minus 1 dikali dengan yang sejalan. Yang sejalan segini berarti 4. 4 dikali minus 1 minus 4. Terus mau isi yang bawahnya yang sejajar dikali dengan yang sejalan. Berarti minus 1 kali 2 minus 2. 6 ditambah minus 4 ditambah minus 2 itu hasilnya 0. Lanjut kita mau isi ini. Yang sejajar dikali dengan yang sejalan. Minus 1 dikali 2. Minus 2. 5 dikurangin 2. 3. Nah, selanjutnya kita tentukan jumlah hasil sama jumlah sisanya. Hasil itu sama dengan derajat yang dibagi paling tinggi 3 dikurangin derajat pembagi yang paling tinggi juga 2, 1. Berarti hasilnya derajatnya ada 1. Kemudian sisanya si derajat pembagi yang tertinggi 2 dikurangin 1. 1 berarti sisanya juga dimulai dari derajat 1. Ini kita pisahkan. Jadi yang di sebelah kiri ini hasil, yang sebelah kanan sisa. Jadi bisa kita simpulkan hasilnya itu adalah 4x ditambah 2. Terus sisanya 0x tambah 3. Karena kan ini 0, 0 dikali x berarti sama dengan 0. Kita bisa tulis 3 aja. Nah, ini jawabannya segini. Nah, kalau misalkan disuruh di apa si hasilnya disuruh dibagi dengan A, berarti ini bisa kita tulis 4x dibagi 4x ditambah 2 dibagi 4 setengah. Jadi ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Oke, contoh soal keempat. Diketahui suku banyak Px pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah Q dibagi x kuadrat min 1 ini menghasilkan sisa 6x ditambah 5. Nah, jadi dari soal kita dapat informasi kalau sisanya itu sama dengan 6x ditambah 5. Nah, pertanyaannya, tentukanlah nilai 2P ditambah 673 Q. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, kita tentu harus cari tahu dulu P-nya berapa, Q-nya berapa. Nah, di soal kita dikasih tahu persamaan yang dibagi itu Px pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah Q. Dan pembaginya dibagi x kuadrat di min 1. Nah, ini mungkin teman-teman pusing nih, kenapa ada P sama Q. Nah, sebenarnya untuk mengerjakannya sama aja. Jadi pertama kita tentuin dulu si K-nya. Karena derajat pembaginya ada 2, berarti K-nya ada 2. K1 rumusnya min C, maaf. K1 min C per A. Tulis C-nya minus 1. Berarti minus 1 per A. Jawabannya 1. Ya, ya, oke. Nah,
Kemudian K2. K2-nya ini kan nggak ada nih. Kan harusnya kalau misalkan kita bicara polinomial berarti kan si derajatnya harus berurutan. Ini dari derajat 2 dia langsung ke derajat 0. Derajat satunya kemana? Nah, kalau si derajat satunya nggak ada, berarti kita tulis derajat satunya itu 0. Maksudnya gimana? Jadi gini, kan K2 nih rumusnya min B per A. Nah, karena si derajat satunya dia ini nggak ada nih. Dari derajat 2 langsung ke derajat 0. Kita tulis 0 per A-nya 1. Nah, ini eh, 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya pasti 0. Nah, gitu. Jadi yang tadi yang sebelumnya saya sempat singgung tuh yang derajatnya harus harus urut dulu. Nah, itu alasan ini karena ada soal yang derajatnya itu nggak lengkap gitu. Jadi misalnya ini derajat 2 langsung derajat 0 nggak ada derajat satunya gitu. Jadi kita harus teliti juga. Langkah kedua, kita bikin tabelnya. Nah, tulisnya urut K1 dulu, 1 terus di bawahnya baru 0. Nah, terus ini di atasnya kita isi dengan koefisien yang dibagi. Ini karena kebetulan udah urut si derajatnya 3, 2, 1, 0, kita langsung tulis aja koefisiennya. P 2, 5, Q. Nah, kita tulis bintangnya. Karena derajat pembaginya ada 2, bintangnya juga ada 2. Tulis 1, 2, di bawahnya 1 berkurang, sisanya biar lengkap ada 2, tulis di kanan 2. Nah, ini P dia bisa langsung turun. Nah, kita lanjut mau ngisi ini yang sejajar dikali dengan yang sejalan. 0 dikali P, 0. 2 ditambah 0, 2. Nah, kemudian kita mengisi ini. Yang sejajar 1 dikali dengan yang sejalan. Sejalannya ini jalannya 1 kali P berarti P. Kemudian isi bawahnya 0 yang sejajar dikali dengan yang sejalan. 0 kali 2, 0. Nah ini 5 ditambah P. Berarti kita tulis aja dulu 5 plus P. Nah, terus mengisi yang ini. Yang sejajar dikali dengan yang sejalan. Jalannya ini 1 dikali 2, 2. 2 ditambah Q. Iya 2 tambah Q. Nah, kan di soal dikasih tahu nih. Sisanya 6X ditambah 5. Nah, berarti kan kalau misalkan di perhitungan tabel ini kita bisa anggap kalau si 5 plus P ini sama aja dengan 6 dan si 2 tambah Q ini kita bisa tulis aja dengan 5. Nah, jadi untuk mencari P dan Q-nya itu begini. Kita cari dulu P-nya, berarti tulis di sini lah ya. 5 ditambah P sama dengan 6. Nah, P-nya untuk mencari P, ruas kirinya bilangannya harus habis. Berarti ruas kiri dikurang 5, luas kanan dikurang 5. Atau mungkin ada teman-teman yang nyebut istilahnya apa namanya teh? Eh tukar tempat. Jadi kita ketemu P-nya 1, kemudian 2 tambah Q sama dengan 5. Q-nya biar biar nemu si Q-nya berapa, ruas kiri dikurangin 2, ruas kanan dikurangin 2, jadi 3. Nah, kita ketemu P-nya 1, Q-nya 3. Nah, tapi belum selesai karena soalnya dia minta berapa nilai dari 2P ditambah 673 Q. Nah, langsung aja masukin P sama Q yang udah kita cari. 2P, P-nya 1, 2 kali 1 ditambah 673 Q, Q-nya 3. Nah, 2 ditambah ini tuh hasilnya 2019. Jadi 2019 ditambah 2, 2021. Nah, jadi nilai dari 2P ditambah 673 Q sama dengan 2021. Kita lanjut ke contoh soal terakhir. Oke, contoh soal yang terakhir. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian menggunakan cara Horner-Kino. Fx sama dengan 4x pangkat 5 dikurangin 8x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurangin 4 dibagi oleh 2x kuadrat ditambah 2x minus 6. Nah, ini di soalnya dia minta nih pembagi dengan bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c atau ax tambah b
di mana A-nya lebih dari 1, hasil bagi pada Horner harus dibagi A. Nah, ini di nomor 5 ini dia memang minta buat dibagi. Kan kalau misalkan di contoh soal nomor 1, 2, 3 tadi itu nggak dimintain, tapi saya kasih lihat caranya gimana. Nah, ini nomor 5 emang kebetulan dia mintanya begitu. Langsung aja kita ke langkah pertama. Tentukan jumlah K-nya. Kita tulis ulang dulu si apa sih namanya pembaginya. Nah, dikarenakan si derajat pembagi ada 2 berarti K-nya ada 2. K1 rumusnya min C per A. C-nya negatif 6 kita masukin. A-nya 2 min negatif 6 per 2 itu hasilnya 3. Kemudian K2 rumusnya min B per A. eh, masukin rumus B-nya 2, A-nya juga 2. Negatif 2 dibagi 2 hasilnya minus 1. Oke, lanjut ke langkah kedua. Kita bikin tabelnya. Tulisnya urut K1 dulu baru K2, tulis 3 kemudian minus 1. Nah, di atasnya kita isi koefisien dari yang dibagi. Ini kita perhatikan derajatnya 5, 4, 3, 2. Ini langsung 0 nih. Derajat satunya nggak ada. Nah, berarti sama kayak yang nomor 4 tadi. Derajat satunya nggak ada berarti derajat satunya itu 0. Kita tulis di sini 4, negatif 8, 2, 6, 0, negatif 4. Sebentar saya rapihin dulu. Nah, ini kemudian lanjut kita tulis si bintangnya karena derajat pembaginya ada 2, berarti bintangnya juga ada 2. Tulis ini 2, terus di bawahnya kurangin berkurang ya biar ngebentuk segitiga gini. Terus sisanya biar lengkap ada 2 di satu baris, tulis di bawahnya di paling kanan. Jadi ada 2. Nah, lanjut kita hitung 4 dia bisa langsung turun, terus kita isi ini minus 1 dikali 4 minus 4 ya yang sejajar dikali dengan yang sejalan. Terus kita langsung hitung minus 8 ditambah minus 4 sama dengan minus 12. Lanjut kita isi ini 3 dikali 4. Jalannya segini ya. Bukan gini, bukan, tapi gini. Bukan dari minus 12 tapi dari 4 sejalannya. 3 dikali 4 12. Terus kita isi ini yang sejajar kali dengan yang sejalan minus 1 kali minus 12 12. 2 tambah 12 tambah 12 26. Kemudian isi yang ini 3 dikali negatif 12 negatif 36. Terus negatif 1 kali 26 negatif 26. 6 ditambah negatif 36 ditambah negatif 26. Hasilnya negatif 56. Kemudian lanjut 3 dikali 26. Hasilnya 78. Kemudian isi yang di sini minus 1 dikali dengan minus 56. Hasilnya positif 56. 0 ditambah 78 ditambah 56. Hasilnya 134. Nah, lanjut lagi. Kita isi yang ini, yang sejajar kali dengan yang sejalan, jalannya gini. 3 dikali negatif 56, negatif 168. Nah, kita hitung negatif 4 ditambah negatif 168 itu sama dengan negatif 172. Nah, udah ketemu. Selanjutnya kita tentukan si derajat hasil sama derajat sisanya. Derajat hasil itu derajat yang dibagi tertinggi dengan derajat tertinggi pembagi 5.
5 dikurangin 2. Berarti mulai dari derajat 3. Sisanya eh, derajat pembagi 2 dikurangin 1. 1. Nah, berarti sisanya mulai dari derajat 1. Kita pisahin ya. Di sini pisahin. Jadi yang di dalam kotak ini sisanya. Nah, jadi kita tulis hasil maaf. Hasil X sama dengan 4. Derajat hasilnya 3. Berarti mulai dari X pangkat 3 dikurangin 12 X kuadrat ditambah 26 X dikurangin 56. Nah, karena si soalnya minta perlu dibagi, jadi semua koefisiennya kita bagi dengan 4 si A-nya. Nah, jadi X pangkat 3 dikurangin 12 dibagi 4, 3 X kuadrat ditambah 26 dibagi 4 itu 26 per 4. X dikurangin 56 dibagi 4 itu 14. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Kita coba cari bentuk yang paling sederhana. X pangkat 3 dikurangin 3X pangkat 2 ditambah. Ini disederhanakan masing-masing bagi 2. Jadi 13 per 2X dikurangin 14. Ini untuk hasilnya. Sisanya berarti mulai dari derajat 1, 134 X dikurangin 172. Karena soalnya minta buat dibagi, dengan A kita bagi. Ini dibagi 134, habis dikurangin 172 per 134. Ini masih kita bisa sederhanakan, masing-masing kita bagi 2. Jadi X min 86 per 67. Jadi hasil baginya adalah X pangkat 3 dikurangin 3X pangkat 2 ditambah 13 per 2X minus 14 dan sisanya X min 86 per 67. Jadi sekian pembahasan singkat dari saya mengenai materi matematika peminatan bab polinomial subbab pembagian dengan metode Horner-Kino. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata saya. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan.